Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, program Luar Biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di Potret Jawa Timur. Disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini membuat stok masker di pasaran menjadi langka. Akan tetapi, hal ini membuat salah satu home industri masker di Sidoarjo jadi kebanjiran pesanan, baik dari masyarakat umum maupun instansi pemerintah. Nah sahabat, untuk yang pertama pada edisi kali ini, kita dengarkan cerita dari Panji Harto, Suara Sidoarjo. Adanya permintaan masker yang cukup tinggi karena pandemi COVID-19 membuat stok masker di pasaran relatif langka. Hal ini membuat satu di antara home industri masker yang ada di wilayah Gebang, Sekardangan, Sidoarjo kebanjiran order. Isti Wahyuni, pemilik home industri masker, mengaku mendapat pesanan lebih dari 1.500 masker dari masyarakat umum dan sejumlah instansi pemerintah serta swasta. Isti bilang di tempatnya memproduksi masker diberikan 3 lapis kain. Ini sebagai satu di antara cara supaya orang yang memakai masker tidak gampang terkena paparan virus corona. Kalau dari bahan, kita ada kurang lebih 4 lapis ya. Yang lapis pertama itu kita pakai polyester, tapi polyesternya yang bahannya premium. Terus yang kedua itu kita pakai bahan pelapis untuk biar seratnya lebih rapat. Kita pakai bahan lokal aja. Untuk yang pelapis 3 sama 4 kita pakai bahan kaos. Karena kan memang konveksi kita sebelumnya kan memang kaos. Jadi kita bikin yang beda dari yang dijual di luar. Kalau yang di luar kan belum ada yang dari bahan kaos. Jadi kita bikinnya yang pakai bahan kaos untuk lapisan ketiga sama keempat. Terus di dalamnya masker itu kita bikin kantong. Kantong itu fungsinya bisa dimasukin tisu. Tisunya sebagai filter tambahan. Bisa di dalam kantong, bisa di luar kantong. Sahabat, Isti menjelaskan, sejak pandemi COVID-19, produksi kain sablon di tempatnya mengalami penurunan order yang cukup drastis. Untuk itu, dia mengaku harus kreatif memanfaatkan peluang yang ada. Satu di antaranya dengan memproduksi masker yang sekarang ini banyak sekali permintaan. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Selanjutnya di Nganjuk, pandemi COVID-19 disikapi secara berbeda oleh perangkat desa Ngepung Pantian Rowo. Di sini, balai desa disulap menjadi pabrik pembuatan masker dadakan. Selain itu, ternyata perangkat desa juga memberikan edukasi tentang upaya pencegahan COVID-19. Sahabat, kali ini Agustin Martikawati dari Ersal Nganjuk yang berbagi cerita. Pandemi Corona disikapi berbeda oleh pemerintah desa Ngepung Pantian Rowo. Mereka melindungi warga dengan menyediakan masker gratis. Balai desa pun disulap menjadi pabrik pembuatan masker dadakan. Tidak seperti kantor desa lain yang isinya komputer dan peralatan lainnya, Balai Desa Ngepung diisi dengan 2 unit mesin jahit lengkap dengan sejumlah gulungan kain yang siap dijadikan masker. Hendra Wahyu Saputro, Kepala Desa Ngepung Pantian Rowo mengatakan, tidak puas hanya mengawasi pekerjaan warganya, namun juga ikut menggunting kain. Tujuannya agar mereka bisa segera memproduksi masker dalam jumlah besar. Memutuskan produksi masker karena barangnya sudah sangat langka, juga Desa Ngepung Pantian Rowo termasuk zona merah. Selain itu, karena Puskesmas Pantian Rowo ditutup pelayanannya selama beberapa hari terakhir. Memberi edukasi tentang pencegahan penyebaran virus corona yang benar, juga berupaya melindungi warga dengan menyediakan masker. Mengaku sengaja menggunakan balai desa untuk tempat pembuatan masker agar koordinasinya lebih mudah, sebab tenaga yang terlibat dalam pembuatan masker bukan orang dari luar desa, melainkan para perangkat dan ibu-ibu PKK. Dari 105,3 FM, Agustin Martikawati. Kretek cangkringan, hati buyung, poyang bayingan, seliramu sing tak sayang.
Gresik terkenal dengan para pengrajin songkoknya sampai ke luar negeri. Akan tetapi saat ini, di tengah pandemik, para pengrajin songkok beralih fungsi menjadi pembuat masker. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit dan puskesmas di seluruh wilayah Gresik agar tidak terjadi kelangkaan. Kali ini Putri Rizkyana, Suara Gresik, yang punya cerita. Songkok atau kopya adalah salah satu perlengkapan sholat bagi laki-laki muslim di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Timur. Namun seiring perkembangannya, zaman songkok tak hanya dipakai untuk acara keagamaan atau ibadah. Sejak populer dikenakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, songkok menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Masyarakat dan para pejabat negara dari masa ke masa pun memakainya. Berbicara kualitas, songkok asal Gresik terbilang yang paling favorit. Sebut saja Songkok Awing. Berkembang sejak 1986 oleh Haji Anwar Ilyas dengan mengkoordinasi beberapa perajin songkok yang ada di Belandongan, Pekelingan. Saat ini, Songkok Awing berhasil memimpin pasar domestik, bahkan mengekspornya ke luar negeri, mulai Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, hingga Timur Tengah. Harga songkok di pasaran antara Rp80.000 hingga Rp250.000, tergantung bahan, model, dan motifnya. Bahkan ada juga songkok kreasi baru yang disebut dengan songkok lukis. Seiring dengan adanya COVID-19, para pengrajin kopya, baik pengrajin tradisional hingga pengrajin modern yang ada di Kabupaten Gresik, beralih memproduksi masker untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Gresik. Alih fungsi ini merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Gresik untuk menanggulangi kelangkaan masker sekaligus membangkitkan roda usaha UMKM. Karena sektor ini juga terdampak COVID-19. Masyarakat berharap agar pandemi corona cepat berakhir supaya Gresik bisa kembali seperti sedia kala. Semangat untuk Gresikku, lekas pulih Indonesiaku. Masih dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, Polres Ngawi juga memiliki agenda baru untuk memberikan contoh yang baik kepada warga. Dalam hal ini, Polres Ngawi selalu melaksanakan olahraga pagi yang dilaksanakan sebelum memulai aktivitas seperti patroli dan lain-lain. Kali ini, Henti Ludiana, Suara Ngawi, akan menceritakan untuk Anda. Wabah COVID-19 yang semakin memprihatinkan membuat banyak warga dari berbagai kalangan semakin waspada dan siaga. Kewaspadaan itu juga dilakukan oleh anggota Polres Ngawi sebagai pengamanan warga yang semakin rutin melaksanakan olahraga pagi sebelum patroli di wilayah Ngawi. Rutinitas olahraga pagi yang sebelumnya juga sudah dilaksanakan Polres Ngawi setiap pagi semakin ditingkatkan semenjak wabah COVID-19 berkembang. Gerakan olahraga, cuci tangan, wajib bermasker juga semakin ditingkatkan oleh Polres Ngawi. Hukuman push-up juga hukuman-hukuman yang lain diberlakukan bagi para anggota Polres Ngawi jika ada yang melanggar aturan-aturan. Ini sebenarnya dikatakan Nur Hidayat, Kanit Patwal Polres Ngawi. Sebagai pengaman warga yang semakin rutin banyak melakukan aktivitas di luar, otomatis kami dari Satlantas Polres Ngawi melaksanakan olahraga pagi sebelum patroli ataupun kegiatan pengamanan di wilayah hukum Polres Ngawi. Rutinitas olahraga pagi yang sebelumnya juga sudah kami laksanakan setiap pagi. Jadi sebelum ataupun setelah apel pagi kita melaksanakan senam AW. Dilanjutkan jam 10 siang kita melaksanakan olahraga pagi untuk mencegah COVID-19 bersama WP ataupun wajib pajak.
Gunanya supaya kita bisa memutus rantai atas wabah COVID-19. Gerakan olahraga juga diimbangi dengan cuci tangan sebelum masuk ataupun melakukan kegiatan, dan yang paling penting adalah memakai masker. Jadi memakai masker sudah ditingkatkan di seluruh Kabupaten Ngawi. Gerakan patroli malam juga gerakan menyediakan nasi bungkus tiap pagi, tepatnya di pos Kartonyono, menjadi rutinitas baru Polres Ngawi selama mewabahnya COVID-19. Saya Henti Ludiana. Lumajang juga memiliki seni batik yang tidak kalah unik dengan seni batik lainnya. Kalau kabupaten ini terkenal dengan pisang, maka pisang juga memiliki bentuk lain di daerah ini, yaitu dalam bentuk kesenian batik. Kita dengarkan dulu Ajeng Prawestri Suara Lumajang, biar Anda tidak semakin penasaran dengan seni batik Lumajang. Kota Pisang merupakan sebutan lain dari kota yang berada dalam wilayah Jawa Timur ini. Kota ini memiliki nama resmi sebagai Lumajang. Pisang juga memiliki bentuk lain di daerah Lumajang ini, yaitu dalam bentuk kesenian batik. Beberapa tahun silam ini, pemerintah Kota Lumajang mulai memperkenalkan motif batik khas Lumajang ke seluruh wilayah Indonesia. Bentuk motif batik pisang ini telah menjadi pola batik yang spesial dari Kota Lumajang. Seni batik Lumajang memang memasukkan unsur dengan bentuk motif batik pisang. Hal ini juga termasuk dalam bentuk motif buah pisang, bentuk daun sampai berbagai macam hal lainnya yang ada pada pohon pisang. Berbagai bentuk inilah yang menjadi ciri khas pada motif batik Lumajang. Dalam rangka lebih memperkenalkan seni batik pisang khas Kota Lumajang ini, memberikan kewajiban bagi para pegawai di lingkungan pemerintah Lumajang untuk memiliki paling tidak satu motif batik yang khas berasal dari Kota Lumajang. Batik dengan menggunakan motif batik pisang merupakan pakaian yang harus dipakai oleh para pegawai setiap hari Jumat sebagai seragam kantor. Dengan ini diharapkan seni batik dengan motif batik pisang dari wilayah Lumajang semakin dikenal secara luas oleh masyarakat Lumajang sendiri atau masyarakat Indonesia. Dengan begitu, diharapkan Lumajang juga menjadi kota yang semakin dikenal oleh masyarakat se-Indonesia. Selanjutnya kita ke Kabupaten Blitar. Terkenal dengan banyaknya tempat wisata, kali ini ada satu tempat yang instagramable. Bahkan kata salah satu pengunjung, di tempat ini kita akan merasakan seperti berada di atas hamparan awan hijau. Langsung saja sahabat, kali ini Ninda Alivia, Persada Blitar akan menceritakan Bukit Bonsai Watu Lawang untuk Anda. Sahabat, ada satu hal yang wajib dilakukan jika berkunjung ke tempat wisata, yaitu berfoto. Nah, kali ini saya akan mengajak sahabat untuk datang di salah satu tempat wisata di Kabupaten Blitar. Wisata Bukit Bonsai namanya. Di sini, selain terdapat banyak sekali spot foto yang instagramable, kita juga bisa menyaksikan langsung keindahan alam Blitar Raya dari atas bukit. Eksplorasi keindahan alam memang selalu menyenangkan ya. Apalagi jika dikelola dengan baik, sehingga bisa menarik wisatawan untuk datang. Bukit Bonsai ini contohnya, yang sebelumnya memang dikenal sebagai wisata sejarah, yang bernama Bukit Soeharto. Karena pada tahun 1989, Presiden Soeharto melakukan peresmian Monumen KNPI. Awalnya, sebuah bangunan megah untuk Soeharto akan dibangun di tempat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, pembangunan tersebut terbengkalai dan sampai pada akhirnya dihidupkan kembali menjadi destinasi wisata seperti saat ini. Sahabat, Bukit Bonsai berlokasi di area Candi Simping yang berada di Desa Sumberjati, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Kalau dari pusat kota Blitar, lokasi ini hanya memakan waktu 24 menit saja atau berjarak sekitar 11,6 km. Bukit Bonsai ini adalah bukit kapur yang dimanfaatkan menjadi ruang alternatif untuk menikmati landscape. Di Bukit Bonsai,
pengunjung dapat menyaksikan panorama kota Blitar dari ketinggian, mirip seperti saat berada di atas awan. Dengan mengusung konsep alam, Bukit Bonsai menyuguhkan berbagai spot selfie yang sungguh instagenik. Berbagai spot selfie yang bisa sahabat jumpai di sini seperti spot timbangan, spot perahu, ada spot bunga, spot cinta, spot gardu pandang, spot bulan sabit, ada juga spot sayap, spot balon udara, dan masih banyak spot foto instagenik lainnya. Selain menyuguhkan spot selfie yang sungguh instagenik, Bukit Bonsai juga memiliki pesona senja yang eksotis. Waktu terbaik berada di tempat ini adalah sore menjelang petang saat langit berwarna merah keemasan. Selain berfoto, di tempat ini Anda juga bisa berbelanja bonsai. Tanaman yang dikerdilkan itu dipajang di sisi kanan dan kiri jalan masuk menuju spot foto. Harganya pun bervariasi, mulai puluhan sampai ratusan ribu rupiah. Nah, menarik kan? Yuk, buruan datang ke Kabupaten Blitar dan jangan lupa mampir di wisata Bukit Bonsai ya. Kalau Anda ke Blitar, wajib hukumnya untuk mampir ke tempat wisata yang baru ini. Kenapa? Karena di sini Anda akan merasakan nuansa segar dan alami meskipun tidak berada di pegunungan. Kampung Min Blitar namanya. Di sini sahabat, Anda akan selalu mencium aroma min dimanapun Anda melangkah. Langsung saja kali ini, untuk edisi terakhir, ada Kirana Nisa Mahardika Kota Blitar. Pendengar, kalau kita berbicara tentang pariwisata di Kota Blitar makin kesini terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Apalagi ada dukungan dari pemerintah melalui program Maya Juwita yang terus menggerakkan geliat wisata di masing-masing kelurahan. Di tahun 2020 ada satu produk wisata yang hadir dari Kelurahan Pakunden. Kelurahan ini sebelumnya sudah terkenal dengan wisata edukasi kampung tahu. Dan sekarang ada yang lebih fresh lagi, namanya Kampung Min Blitar atau KMB yang ada di Jalan Kaliopa RT 2 RW 2. Kalau Anda lelah jalan-jalan di Kota Blitar, wajib hukumnya mampir ke KMB. Kenapa? Karena di tempat ini Anda akan merasakan nuansa segar dan alami. Setiap kepala keluarga di RW ini menanam daun min di halaman rumah. Jadi ketika Anda masuk di lingkungan ini akan mencium semerbak daun min yang menyegarkan. Dan Anda juga akan segera disambut oleh pengurus KMB, kemudian diajak jalan-jalan sebentar sebelum akhirnya Anda akan disuguhi dengan berbagai olahan daun min. Ya, fasilitas di KMB makin kesini makin tertata. Ada spot foto, olahan daun min mulai dari es min, teh daun min, serut min, infus water, dan masih banyak lagi. Lalu ada juga arena bermain, tanaman toga, musola, dan lainnya. Anda juga bisa menginap loh, karena di area Kampung Min, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ini juga menyediakan tempat-tempat penginapan atau homestay bagi pengunjung. Wahyudianto, Lurah Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar mengatakan, mulai tahun ini KMB siap menerima wisatawan lokal maupun regional yang ingin menginap. Masyarakat memanfaatkan lokasi yang dulunya digunakan kos-kosan anak sekolah, karena saat ini sudah ditinggalkan dan jarang ada yang memanfaatkan. Masyarakat setempat sepakat menyulap tempat tersebut menjadi homestay sederhana, namun tetap menjamin kenyamanan pengunjung. Ya, Kampung Min ini tahun 2020 ini sudah siap untuk menerima wisatawan baik lokal maupun regional. Karena apa? Kampung Min masyarakatnya sudah menyiapkan homestay. Dan homestay itu berasal dari tempat kos-kosan yang dulu menerima anak-anak sekolah. Wahyudianto menambahkan, dengan adanya penginapan ini, pengunjung yang datang bisa lebih leluasa untuk mengikuti wisata edukasi, mulai dari belajar menanam dan membuat minuman olahan dari bahan dasar daun min. Nah, pendengar, jika Anda tertarik mampir ke KMB, tidak perlu khawatir dengan tarifnya. Tersedia berbagai paket. Paket 1 misalnya, hanya membutuhkan biaya Rp10.000 sampai Rp15.000 saja. Tempatnya tidak jauh dari pusat kota, hanya membutuhkan waktu 10 menit dari alun-alun Kota Blitar ke arah barat, tepatnya di samping Rumah Sakit Suhada Haji Blitar.
Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Saya Billy Patopoy. Anda sudah mendengarkan Potret Jawa Timur, disiarkan serentak di FM 100,9 Suara Sidoarjo, FM 87,6 Persada Blitar, FM 95,9 Mahardika Kota Blitar, FM 104,1 Suara Lumajang, FM 89,1 Ralita Pamekasan, FM 98,6 Wika Mojokerto, FM 94,6 Pradia Suara Tuban, FM 105,3 Ersal Nganjuk, FM 101,7 Suara Kota Probolinggo, FM 88,1 Blambangan Banyuwangi, FM 107 Suara Pasuruan, FM 102,2 Suara Sampang, FM 95,8 Malawapati Bojonegoro, FM 90,3 Suara Ngawi, dan FM 90,1 RGR Tulungagung.